Hai teman-teman, di sini Anissa Maulida dan Anastasia Mega akan menjelaskan tentang apa itu RKL. Langsung aja ya. Definisi Rencana Pengelolaan Lingkungan atau RKL adalah rencana pengelolaan lingkungan yang mempunyai upaya berupa pencegahan, penanggulangan dampak negatif, serta pengembangan dampak positif. Di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. RKL dan RPL di dalam suatu AMDAL merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan peranan RKL dan RPL di dalam AMDAL hampir terdapat pada setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, tujuan penggunaan RKL. Yang pertama, pernyataan tentang maksud dan tujuan yang jelas dari pengelolaan lingkungan harus dikemukakan secara sistematis, singkat, dan jelas. Yang kedua, kegunaan dan keperluan mengapa pengelolaan lingkungan dilaksanakan agar ditinjau dari kepentingan pemakarsa, pihak-pihak lain yang berkepentingan dan berkaitan, maupun untuk menunjang kegiatan program pembangunan. Dan yang ketiga, lokasi RKL yang tepat tidak terbatas pada tapak rencana kegiatan saja, melainkan mencakup lingkungan di sekitar tapak rencana kegiatan yang mungkin terkena dampak. Karena RKL perlu dilengkapi dengan peta situasi memadai. Langkah pemanfaatan dokumen RKL. Yang pertama ada tahap perencanaan teknis, yang merupakan tahap perencanaan dan penjabaran lebih lanjut dalam pembuatan gambar teknis, syarat dan spesifikasi teknis pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, tahap prakonstruksi, yang merupakan penjabaran dan pemanfaatan dalam mempersiapkan atau menyempurnakan kebijaksanaan dalam melaksanakan dan memantau proses kegiatan pembebasan tanah, ganti rugi, dan pemindahan penduduk. Yang ketiga, tahap konstruksi, merupakan penjabaran dan pemanfaatan dalam menyempurnakan metode, syarat, pedoman, SOP, dan pembuatan gambar yang akan dibangun. Dan yang terakhir, tahap operasi dan pemeliharaan, yang merupakan tahap pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang mengacu pada pedoman SOP. Langkah kegiatan dan persyaratan RKL. Dalam langkah kegiatan RKL memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu adalah tahap prakonstruksi. Kegiatan-kegiatan utama yang perlu dilaksanakan mencakup pemetaan dan pendataan lahan yang akan dibebaskan, perumusan kebijaksanaan pembebasan tanah yang menghasilkan juklak. Tahap kedua adalah tahap konstruksi. Kegiatan-kegiatan utama yang tercakup dalam tahap ini dan dilaksanakan oleh pengawas lapangan adalah pelaksanaan pemantauan kuantitas dan kualitas bahan bangunan, pemantauan pelaksanaan pembuatan gambar-gambar konstruksi prasarana yang telah dibangun atau as-built drawing, persiapan dan pelaksanaan uji coba operasional berdasarkan SOPP. Tahap yang ketiga adalah tahap pasca konstruksi. Kegiatan RKL pada tahap ini antara lain meliputi pengoperasian sarana dan prasarana yang telah dibangun dan mengelola dampak yang terbawa serta oleh kegiatan tersebut. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun sedemikian rupa yang mengacu pada pedoman SOPP. Terakhir adalah persyaratan RKL. Rencana pengelolaan lingkungan harus mengacu kepada surat persetujuan RKL-RPL yang rinci dari pengelola kawasan untuk dijadikan sebagai syarat bagi pemrakasa dalam memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dalam OSS atau Online Single Submission. Pada dasarnya, pedoman RKL ini dapat langsung digunakan untuk berbagai macam kegiatan penting asalkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengelolaan lingkungan, kegunaan dan keperluan mengapa pengelolaan lingkungan dilaksanakan. Lokasi RKL meliputi tapak rencana kegiatan dan lingkungan sekitar tapak rencana kegiatan. Waktu pelaksanaan RKL dalam kaitannya dengan siklus kegiatan, dan yang terakhir adalah pendekatan pengelolaan lingkungannya
yang meliputi pendekatan teknologi, ekonomi, dan institusional. Nah, sekian penjelasan singkat dari kita tentang rencana pengelolaan lingkungan. Semoga bermanfaat ya, and see you!